Kalau tidak mau dikritik, buatlah kebijakan yang baik. Kalau tidak terima, mundur dari jabatanmu. Kau pikir karena mentang-mentang kalian seorang penyelenggara negara terus bisa seenak di negara ini? Kau pikir negara ini punya pejabat, punya menteri, punya presiden, punya DPR, punya partai, punya oligarki? Gila kali lo. Negara ini ada karena hasil kesepakatan bersama rakyat. Saya semakin yakin bahwa tidak semua informasi kritik publik itu sampai ke Presiden Prabowo. Contohnya, impor ratusan ribu gerobak India. Pak Prabowo katakan dengan tegas bahwa sebenarnya dirinya sudah mengetahui siapa aja orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dirinya di bawah kepemimpinannya saat ini. Bahkan beliau memiliki intel-intel di luar yang selalu memberikan informasi yang akurat. Yusuf Kala dan Anies Baswedan kompak menyerang kebijakan Prabowo Subianto terkait dengan bergabung. Kalian harus mempertahankan Prabowo 2 periode ataupun 3 periode. Walaupun dalam segi undang-undang tidak dibenarkan. Kalian harus paham keadaan dunia sekarang sangatlah mencengkam. Yang tahu strategi perang ataupun strategi musuh yang berada di dunia barat untuk menghancurkan negara Indonesia hanyalah Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pihak-pihak yang hingga kini masih saja ngotot ingin memakzulkan Prabowo. Ingat lo ya, Prabowo ya, bukan Gibran. Karena ya memakzulkan Gibran itu seperti yang disampaikan oleh banyak netizen ya, itu hanya sebagai pintu masuk saja. Dan karena sudah lama tidak berhasil memakzulkan Gibran, akhirnya ya mau tidak mau ya, karena tidak mau rugi terlalu banyak, akhirnya tujuan utamanya dimunculkan. Yaitu memakzulkan Prabowo. Menariknya, Prabowo mengaku tahu siapa saja pihak yang ingin menggulingkannya dan siapa pendananya. Apakah si Caplin termasuk? Bersama kader Kebu juga ya, Mama Ketum partai tertentu. Saya bertanya ini ya toh. Menurut saya sih ya iya sih. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau tidak mau dikritik, buatlah kebijakan yang baik. Kalau tidak terima, mundur dari jabatanmu. Kau pikir karena mentang-mentang kalian seorang penyelenggara negara terus bisa seenak di negara ini? Kau pikir negara ini punya pejabat, punya menteri, punya presiden, punya DPR, punya partai, punya oligarki? Gila kali lo. Negara ini ada karena hasil kesepakatan bersama rakyat. Iya, nggak usah marah-marah gitu lah bang ya. Nggak ada yang ngelarang kritik di negara dan bangsa yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia ini ya. Walaupun demokrasinya bukan demokrasi liberal, melainkan demokrasi Pancasila, tapi tetap kritik itu nggak dilarang. Nah, kalau menurut saya sih, kalau ada yang tersinggung dengan kritik abang, itu bukan kritik, tapi mencaci, memaki, menghina. Ini aja ya, saya mendengarkan aja bacotanmu ini nggak masuk kategori kritik gitu loh ya toh. Prabowo tidak mau menerima kritik keras. Mana ada ceritanya? Saya setiap hari mentelengin berita ya, media sosial, mentelengin komputer, HP. Nggak pernah tuh saya mendengar Prabowo tidak mau menerima kritik keras. Kapan Prabowo tidak mau menerima kritik keras? Kemudian mundur aja, pale lopeang. Yang menggantikan siapa? Abah Wan Nepal itu yang menggantikan. Enak aja ya. Lanjut.
Pak Prabowo katakan dengan tegas bahwa sebenarnya dirinya sudah mengetahui siapa aja orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dirinya di bawah kepemimpinannya saat ini. Bahkan beliau memiliki intel-intel di luar yang selalu memberikan informasi yang akurat. Dan Pak Prabowo sendiri sudah tahu siapa orang-orang yang tiba-tiba bisa jadi pengamat dadakan dan menjatuhkan pemerintah. Bukan hanya itu, Pak Prabowo juga mengetahui siapa yang membiayai orang-orang tersebut dan tudingan-tudingan yang buruk kepada dirinya dan kebijakan yang selama ini dicanangkan hanya karena faktor ketidaksukaan terhadap kepemimpinannya. Ini disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Jumat 13 Maret lalu. Dan dalam ungkapan tersebut, Pak Prabowo tegaskan bahwa mereka akan ditertibkan oleh negara dan hanya tinggal menunggu waktu aja. Namun pada saat ini fokus Indonesia adalah berusaha dengan cara yang meyakinkan serta percaya pada bukti dan rakyat kita pasti akan paham. Tutur Pak Prabowo. Gimana menurut kamu soal pernyataan dari Pak Prabowo, teman-teman? Nah, keren. Keren ini. Ya, presiden yang satu ini, ya iyalah, ya kan memiliki banyak intel seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Cuma menurut saya Prabowo ini kurang begitu tegas ya terkait penindakan mereka-mereka yang sudah jelas-jelas itu terlibat dan sudah bisa tercium lah oleh intel-intel milik negara. Nah, menurut saya ya seharusnya dilakukan penindakan gitu loh. Kalau sudah tahu siapa saja pihak-pihak yang ingin menggulingkan dirinya dan siapa pendananya gitu loh Pak Bowo ya. Jangan diam aja Pak, biar nggak menular. Rakyat pasti akan mendukungmu, rakyat akan selalu ada di belakangmu ya. Emang siapa sih Pak? Apanya Bang? Itu yang kira-kira sudah diketahui akan menggulingkannya. Apakah yang habis ini kita saksikan? Coba ya kita saksikan bareng-bareng ya. Saya semakin yakin bahwa tidak semua informasi kritik publik itu sampai ke Presiden Prabowo. Contohnya impor ratusan ribu gerobak India. Buktinya ini nih. Saya akan buka pabrik mobil. Kenapa kita jadi pasar mobilnya orang lain? Kenapa? Terus terang kita juga bingung menjawab pertanyaan Pak Prabowo tadi. Kenapa? Kenapa? Bukan nggak tahu jawabannya, kita bingung. Karena yang bertanya itu justru yang mengimpor ratusan ribu gerobak India melalui Agrinas. Kok bisa masih bertanya? Ya dijawab sendiri dong Pak. Kenapa Agrinas mengimpor ratusan ribu gerobak dari India sementara Bapak pengen bangun pabrik mobil sendiri? Sementara produksi mobil nasional juga mengalami kelesuan. Kok malah impor? Bahkan impor tersebut juga dipertanyakan oleh anggota DPR. Tidak melalui mekanisme DPR, tiba-tiba langsung mengimpor. Sehingga Mas Mufti dari fraksi PDI Perjuangan sampai menggugat seperti ini loh Pak. Kami minta keseriusan dari Agrinas untuk 105.000 mobil, itu sangat besar sekali. Kami ingin tahu itu kepentingan siapa. Karena kami tanya tadi Pak Menteri Koperasi tidak tahu. Kami Komisi 6 juga tidak tahu. Bahkan usernya, kepala desa juga tidak diajak bicara. Dan kami juga pengen tanya duitnya dari mana. Termasuk KDMP, biaya pembangunnya 1,6 miliar, sampai ke desa-desa hanya 700 juta. Sisanya uangnya kemana? Karena Agrinas bukan hanya melangkai konstitusi kita, melecehkan rakyat. Jadi Pak Prabowo sudah bisa menjawab sendiri pertanyaannya. Kenapa? Kenapa? Kok ada impor ratusan ribu gerobak India? Gimana? Pertanyaan saya di bagian depan tadi. Apakah yang baru saja kita saksikan ini masuk orang yang akan menggulingkan Prabowo? Kalau orangnya sih enggak ya, karena barusan ini kan yang kita saksikan kan tukang cebok ya. Bukan tokoh, juga bukan orang berpengaruh ya, nggak memiliki kepentingan. Ini cuma tukang cebok. Dia dibayar hanya untuk nyebokin pantatnya mama ketumnya yang belepotan kepong itu. Nah, pertanyaannya saya ubah. Apakah golongan tukang cebok barusan ini adalah golongan-golongan yang sudah terindikasi atau diketahui oleh Prabowo sebagai pihak
yang akan menggulingkannya. Jangan tunggu lama Pak Bowo ya. Jangan tunggu lama. Langsung bubarin itu partainya ya. Apalagi Bang, mana lagi? Nah, kalau yang jelas ini yang habis ini kita saksikan. Ini adalah jelas-jelas salah satu agen tukang cebok juga, tapi ya tidak terafiliasi dengan partai tertentu. Ini udah jelas-jelas ya akan atau ingin menggulingkan Prabowo. Coba kita simak bareng-bareng. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup banyak yang disampaikan tadi oleh bapak-bapak sekalian. Yang jelas pada kesempatan hari ini kami dari Jakarta mengucapkan terima kasih karena diundang oleh bapak-bapak tokoh yang ada di Yogyakarta, khususnya kepada Jenderal Purnawirawan Tiasno, senior saya. Dan dalam pertemuan ini nih, di samping silaturahmi, kita berdiskusi, kita tukar informasi, khususnya masalah Indonesia masuk BOP, adanya perjanjian dagang yang namanya ini agreement on reciprocal trade, dan di dalam negeri masalah MBG dan Koperasi Merah Putih. Kalau saya nggak ngulang lagi, tapi yang jelas dari sini, dari suara yang saya dapat, dari informasi yang saya dapat, Presiden kita Prabowo ini sudah melanggar konstitusi. Sudah melanggar konstitusi. Ya. Dan melanggar amanat rakyat yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk aspirasi. Melanggar konstitusi tadi sudah dikatakan. Melanggar Undang-Undang Dasar 45, di mana di sana dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, karena itu semua bentuk penjajahan harus dihapuskan. Di pasal berapa tadi sampai ke pasal 11 Undang-Undang 45, bahwa kita punya tugas di samping menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya adalah menjaga perdamaian dunia. Berarti Presiden Prabowo ini sudah melanggar konstitusi. Dan lihat juga dengan sikap-sikap rakyat setelah Amerika dan Israel menyerang Iran. Apa respon rakyat? Semuanya menyampaikan ucapan berduka cita atas gugurnya pimpinan tertinggi negara Islam Iran dan menyampaikan kutukan kepada agresor Israel dan Amerika yang menyerang kepada Iran. Tapi Presiden pemerintah Republik Indonesia tidak mengecam, tidak menyampaikan ucapan turut berduka cita. Terlihat Presiden Prabowo ini sudah agen atau bonekanya Trump dan Israel. Dan itu juga dapat disebutkan Presiden Prabowo telah mengkhianatin bangsa Indonesia. Sudah sangat terang melanggar konstitusi. Pada kesempatan ini, di samping saya katakan itu juga Presiden Prabowo jangan apa ya, jangan egois. Kepentingan pribadinya diutamakan, bukan kepentingan negara. Saya yakin masuknya Presiden Prabowo ke dalam BOP yang notabene juga membawa masuk bangsa Indonesia, ada kepentingan pribadi Prabowo, bukan mendengarkan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau kepentingan bangsa dan negara, nggak mau rakyat Indonesia yang masuk BOP, nggak mau mengikat perjanjian dagang yang sebetulnya bentuknya adalah penjajahan ekonomi kepada bangsa Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini, pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Lebih terhormat. Itulah yang itu. Belum lagi di dalam memaksakan program amburadul yang namanya makan bergizi gratis. Anak muda aja mengatakan itu maling berkedok gizi. Dan benar, fakta gak usah dicari ya. Kalau ada katanya pejabat apa BGN suruh nyalakan bukti, ini orang pejabat BGN-nya picak budak ini. Karena data-data amburadulnya MBG ini udah ribuan masuk di media sosial. Ini juga program yang dipaksakan oleh Presiden Prabowo. Mana memotong anggaran
pendidikan. Utuh aja nggak dipotong, pendidikan masih amburadul. Mikirlah sedikit, terutama pada pembantu-pembantunya. Kita tahu yang pembantu Presiden Prabowo ini banyak yang nggak kompeten, banyak penjilat. Silakan jadi penjilat, tapi jangan rugikan rakyat dan bangsa ini. Mendirikan bangsa kita ini, NKRI, mahal sekali dulu. Dengan darah, dengan nyawa, dengan harta orang-orang tua kita mengusir penjajah. Sekarang setelah merdeka malah menggantikan menjajah bangsa sendiri pejabat yang ada sekarang. Jadi pada kesempatan ini kalau saya mengimbau kepada Presiden Prabowo, sebelum rakyat marah memajukan Bapak, mundur saja. Masih banyak orang jujur dan pintar. Karena dari diskusi tadi kita lihat Prabowo sebagai presiden menjalankan mau-maunya sendiri, melanggar semua tatanan hukum yang telah ada. Itulah yang pada kesempatan ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan bapak ibu bisa juga mengingatkan kalau suara saya ini kurang keras menegur Presiden Prabowo. Mudah-mudahan yang lain juga biar dengar. Mungkin Presiden Prabowo dengan lingkarannya sekitar budak, mungkin kalau yang banyak suaranya lebih keras dengar, sehingga tidak terlanjur bubar NKRI ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup ada Pak Sony dan Pak Bang Ismet untuk memberikan sedikit komentar dari hasil rapat atau. Nah, ya udah Pak, kalau udah tahu macam kayak gini ya kan, udah jangan nunggu lama Pak, langsung aja ikat itu, tangkap orangnya, ikat tangannya, kakinya, langsung cukur itu kumisnya ya, biar waras. Karena coba tengok itu pernyataan Pak Purnomo, kalau ingin mengobati orang yang mengalami gangguan jiwa, potong rambutnya, potong kumisnya, potong jenggotnya. Emangnya kumis dan jenggot itu tempatnya jin ya Bang? Ya iyalah, coba tuh tengok tuh. Orang yang jenggotnya panjang ya kan? Ini gak semuanya ya, saya nggak rasis ya, bukan body shaming, enggak. Ini saya cuma menyindir segelintir orang aja ya kan, yang suka mencaci maki di atas mimbar. Coba tengok itu jenggotnya panjang apa enggak. Lanjut. Yusuf Kala dan Anies Baswedan kompak menyerang kebijakan Prabowo Subianto terkait dengan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Sultan Malikul Alam Syah dari Tanah Rencong, Garis Mereng Aceh. Saya ingin menghimbaukan kepada seluruh rakyat Nusantara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Masalah pemilihan presiden ke hadapan. Bagaimanapun rakyat Indonesia pribumi Nusantara, kalian harus mempertahankan Prabowo 2 periode ataupun 3 periode. Walaupun dalam segi undang-undang tidak dibenarkan. Kalian harus paham, keadaan dunia sekarang sangatlah mencengkam. Yang tahu strategi perang ataupun strategi musuh yang berada di dunia barat untuk menghancurkan negara Indonesia hanyalah Prabowo. Karena Prabowo pernah berselimpung dengan strategi intelijen CIA maupun dengan intelijen mana-mana pun dunia. Harus kalian paham, wahai bangsa Indonesia Nusantara, termaksud negara Aceh sebelum wujud sebuah negara Indonesia. Berdirinya negara Aceh, yang menghancurkan negara Aceh adalah 5 negara yang power. Yang pertama Amerika, yang kedua Belanda, Inggris, Portugal, dan Jepang. Negara inilah yang menghancurkan Nusantara, Aceh,
sekarang disebut Nusantara Indonesia. Jadi dalam hal ini kepada seluruh suku-suku pribumi, apapun cerita, kita harus mempertahankan Prabowo menjadi presiden ke hadapan. Tidak dibenarkan yang bukan suku pribumi yang memimpin negara ini. Apalagi Anies Baswedan. Anies Baswedan bukanlah suku pribumi yang harus menjadi presiden Indonesia. Karena dalam hal dunia sekarang kita dalam darurat. Dan saya berharap kepada seluruh rakyat Nusantara, persiapkanlah mental dan rohani kalian. Apabila terjadi perang dunia ketiga, mau tidak mau kita harus angkat senjata untuk membela negara, agama, keyakinan masing-masing. Itulah yang saya dapat himbaukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Apabila kalian menyadari kalian suku pribumi Indonesia, kalian jangan sesekali membela bangsa asing. Itu seperti Amerika, Inggris, Israel, Belanda. Itulah negara-negara yang pernah menghancurkan Nusantara Indonesia. Saya mengajak semua suku pribumi untuk bersatu membela negara ini, tidak pandang agama, asalkan kalian adalah suku pribumi Nusantara. Dan kalian semua harus berhati-hati untuk menghadapi kaum-kaum Yahudi Ashkenazi Yaman yang ada di Indonesia. Karena kaum-kaum Yahudi Yaman yang ada di Indonesia, sejarah nenek moyang beliau pernah bersekutu dengan penjajah dan menjajah negara ini bersama dengan bangsa Barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kalian merasa suku pribumi, jauhkan kaum-kaum Habib Yaman. Mantap. Ya, mantap yang disampaikan oleh siapa namanya nih? Pokoknya Malikul Alam Shah, ya. Raja Nangro Aceh Darussalam. Wah. Keren ya apa yang dia sampaikan dalam video yang cukup panjang menurut saya, hampir 5 menit atau mungkin 5 menit lebih, ya. Pokoknya keren, ini adalah salah satu warga Aceh yang saya idolakan, ya. Iyalah, mantap ya. Jaga NKRI kan begitu, gitu. Iya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.